Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, masih dalam rangka yang sama seperti sebelumnya, yaitu mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertalabul ilmi, dengan menghadiri sebuah majelis dari majelis ilmu. Dan kita tahu bahwa hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di majelis ini adalah sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan ay yu'allimah kana lahu ka ajri hajin tamman hajatuhu." Barang siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid, tidaklah yang dia inginkan kepergian dia ke masjid melainkan satu dari dua hal. Yang pertama, ingin mempelajari sebuah kebaikan, atau dia menjadi orang yang mengajarkannya. Intinya dia termasuk salah satu dari dua orang ini. Melainkan orang yang seperti ini, kata Nabi, akan mendapatkan pahala orang yang berhaji, sempurna hajinya. Subhanallah. Kita kalau sekarang berangkat haji, daftar haji itu berangkatnya mungkin puluhan tahun nantinya, ya. Dan kalaupun kita berangkat, tidak ada jaminan kita pulang membawa predikat mabrur. Tapi Nabi SAW sebutkan, orang yang berangkat dari rumahnya menuju masjid ingin mempelajari sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji, tamman hajatuhu, sempurna hajinya. Maka mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang satu ini, jemaah. Kemudian salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah, sosok yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, begitu juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih berada di pembahasan yang sama seperti sebelumnya, membahas tentang perjalanan hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang fase di mana terjadinya fatratul wahyi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, masa kekosongan wahyu. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam didatangi oleh malaikat Jibril untuk pertama kalinya di Gua Hira, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi didatangi Jibril pada waktu yang lumayan lama. Telah kita sebutkan jedah waktu terjadinya kekosongan wahyu. Ada yang menyatakan 2 tahun, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 tahun. Sehingga Nabi SAW sudah merasakan kerinduan yang teramat terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampailah pada suatu ketika yang dimana Nabi alaihi salatu wasallam sendiri mengisahkan, "Fa baina ana amshi sami'tu sautan minas sama' fa rafa'tu basari qibala sama'." Ketika aku sedang berjalan, aku mendengar sebuah suara dari langit, maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ana bi Hira qa'idun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Kemudian kata beliau, ternyata aku mendapati di langit ada malaikat yang pernah mendatangi aku di Gua Hira, di mana dia sedang duduk di sebuah kursi antara langit dan bumi. Faju'ithtu minhu hatta hawaitu ilal ard. Maka aku pun merasa ketakutan, kata Nabi, sampai aku terjatuh. Yang terbayang ya bagaimana kagetnya Nabi SAW ketika melihat ke langit,
terlihat malaikat Jibril duduk di atas kursi, dan kursinya baina sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Subhanallah. Lalu kata beliau, faji'tu ahli faqultu zammiluni zammiluni. Setelah kejadian itu aku pun pulang ke rumah, jumpai istri, dan aku pun mengatakan zammiluni zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku. Ketika Nabi minta diselimuti, ini ada isyarat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu menggigil kedinginan lantaran takut. Mungkin bapak-bapak pernah merasakan takut sampai keringat dingin. Begitu yang dirasakan oleh Nabi, sehingga Nabi minta diselimutin. Subhanallah. Ketika Nabi SAW berselimut, maka disitulah datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang berikutnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir, di mana Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah engkau, bangunlah engkau, hendaklah engkau memberikan peringatan kepada orang-orang, wa rabbaka fakabbir, dan hendaklah Tuhanmu engkau agungkan, wa thiyabaka fatahhir, dan hendaklah pakaianmu engkau sucikan, warrujza fahjur, dan segala bentuk berhala-berhala hendaklah engkau tinggalkan. Ya. Sebagian para ulama mengatakan ar-rujz di sini adalah dosa, hendaklah engkau meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Dan para ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan perkara yang jelas bagi Nabi alaihi salatu wasallam tentang risalah kenabian beliau. Dan dengan turunnya ayat ini, maka secara sah Nabi alaihi salatu wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Jadi fase 2 tahun sejak beliau diangkat menjadi nabi belum berdakwah. Belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Setelah turunnya surat Al-Mudaththir ini, maka disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Dan sejak saat itulah kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam berubah. Beliau tahu hakikat yang keanehan-keanehan yang selama ini beliau alami, mulai dari batu mengucapkan salam, mimpi yang sering dilihat oleh Nabi, termasuk datangnya Jibril kepada beliau di Gua Hira. Ternyata disitulah beliau sadar bahwa apa yang terjadi selama ini adalah proses diangkatnya beliau menjadi seorang Rasul. Maka sejak saat itulah Nabi alaihi salatu wasallam melakukan dakwah sampai akhir hayat beliau. Ya. Sehingga di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk ke pembahasan tentang metode dakwah yang diemban oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kenapa kita perlu mempelajari dan mengetahui bagaimana metode dakwah yang diemban oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dai tersukses yang pernah ada di atas muka bumi ini. Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang dai yang sukses, sehingga kita butuh mengikuti jejak beliau dan mempelajari bagaimana strategi beliau di dalam berdakwah. Dan sebelum itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah pertanyaan yang mungkin muncul kepada kita semua, dan pertanyaan ini akan membantu kita memahami dengan baik bagaimana metode Nabi alaihi salatu wasallam, apa metode yang akan dilakukan oleh Nabi. Pertanyaan tersebut adalah, apakah para sahabat Nabi mereka beriman dengan hati mereka ataukah dengan akal mereka? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam lebih mendahulukan pendekatan sehingga adanya ketertarikan satu dengan yang lainnya, atau hanya serampangan beliau menyampaikan sebuah fakta yang beliau ketahui? Maka tentu jawabannya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat mereka beriman dengan hati mereka. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada mereka. Melakukan pendekatan. Dan ini penting para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kita lihat betapa orang itu akan mudah untuk menerima sebuah pendapat, mudah menerima sebuah nasihat, jikalau nasihat dan pendapat itu diutarakan oleh orang yang dia senangi. Ketika pendapat dan nasihat itu disampaikan oleh orang yang dia cintai, seseorang akan dengan mudahnya menerima pendapat tersebut, walaupun terkadang pendapat itu aneh,
Tapi karena orang yang menyampaikannya adalah orang yang dia senangi, orang yang dekat dengan dia, orang yang dia cintai, maka dia akan mudah untuk menerima pendapat tersebut. Sebaliknya, jikalau seandainya yang menyampaikan pendapat itu adalah orang yang dibenci oleh dia, orang yang tidak senang dengannya, maka tentu sebagus apapun kita membungkus kebaikan, membungkus sebuah nasihat, itu akan sulit untuk diterima oleh orang yang mendengarkannya. Bahkan tidak jarang ketika nasihat itu disampaikan oleh orang yang pada awalnya, pada dasarnya sudah ada keretakan dengan dia, yang ada berujung perdebatan. Bukankah demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Oleh karena itu, di sini kita sangat perlu memahami bagaimana strategi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam menyampaikan risalah Islam. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu binizam. Kebenaran yang dijalankan tanpa adanya strategi itu akan sangat mudah dikalahkan oleh kebatilan yang dilakukan dengan apa? Strategi. Ini harus dipahami dengan baik. Kebenaran yang dijalankan tanpa strategi, maka itu akan sangat mudah dikalahkan oleh kebatilan yang dilakukan dengan strategi. Baik. Dan tidak diragukan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana keinginan Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahi manusia pada waktu itu. Betapa keinginan beliau semua orang yang ada di atas muka bumi ini masuk ke dalam agama Islam, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya, bisa selamat di dunia dan di akhirat. Baik, mungkin sebagian kita akan mengira bahwa sepertinya metode yang terbaik yang dilakukan oleh Nabi itu adalah setelah beliau diangkat menjadi Rasul, diperintahkan oleh Allah berdakwah, beliau akan naik di tempat yang tinggi di sekitar Masjidil Haram, lalu beliau meneriakkan dengan keras risalah keislaman yang telah disampaikan kepada beliau. Mungkin kita akan mengira itulah strategi yang terbaik, itulah cara yang terbaik. Padahal tidak demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menempuh cara tersebut. Oleh karena itu disebutkan di dalam sejarah ada dua tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan yang pertama adalah dakwatun sirriyah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sementara tahapan yang kedua adalah dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Jadi meskipun apa yang diketahui oleh Nabi sebuah kebenaran, tetapi tidak selamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah secara terang-terangan. Ada fase di mana Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, menimbang maslahat yang ada. Bahkan jikalau kita melihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi alaihi salatu wasallam itu melakukan dakwah sirriyah selama 3 tahun di awal masa kenabian beliau. 3 tahun namanya. Dan 3 tahun ini kalau kita komparasikan dengan jumlah tahun yang dijalankan oleh Nabi sebagai seorang dai, 3 tahun ini bukanlah jumlah yang sedikit ini jamaah. Nabi SAW totalnya berdakwah selama berapa tahun? 21 tahun. 2 tahun pertama Nabi belum diperintah untuk berdakwah. 21 tahun. Subhanallah. 21 tahun. Selama 3 tahunnya Nabi SAW melakukan dakwah sirriyah. Sebagian orang mungkin mengira bahwa dakwah sirriyah ini tidak perlu. Ya. Kenapa ya? Karena kita tahu kebenaran ini adalah sebuah kebenaran. Qulil haq walau murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Kita siap mati untuk kebenaran. Tapi ternyata para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak demikian. Dan kita tahu tidak ada satupun dari momen kehidupan yang dilewati oleh Nabi yang terjadi secara kebetulan. Semuanya itu terjadi sesuai dengan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semua itu untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tentunya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hikmah di balik itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada hikmahnya. Di antara hikmahnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama adalah untuk keberlangsungan dakwah itu sendiri, demi untuk menjaga nyawa si dai tersebut. Jadi kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasallam di awal dakwah beliau langsung memulai dengan terang-terangan, kita tahu ya bagaimana respon yang begitu agresif dari orang-orang musyrikin.
terhadap dakwah yang diemban oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasallam di awal Allah perintahkan beliau untuk berdakwah, lalu beliau secara terang-terangan mengutarakan kepada orang musyrikin Arab. Pada waktu itu belum seorang pun yang beriman bersama Nabi kecuali Khadijah dan Waraqah bin Naufal. Belum ada Abu Bakar As-Siddiq, belum ada Umar bin Khattab, belum ada Hamzah bin Abi Thalib, Abdul Muttalib. Mungkin Nabi alaihi salatu wasallam akan dengan mudahnya ditangkap oleh orang musyrikin dan beliau dibunuh oleh mereka. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penting strategi yang satu ini. Baik, ada sebuah hadis yang disebutkan di situ bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah berdiri di atas bukit Sofa. Lalu beliau menyerukan kepada seluruh orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi." Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertiap, "Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana respon kalian kalau seandainya saya beritahukan kepada kalian di balik lembah ini ada sejumlah pasukan yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan percaya kepada saya?" Nah, mungkin kita akan bertanya, loh ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan. Para ulama menjelaskan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini itu setelah fase dakwah Syria. Artinya setelah 3 tahun baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berani terang-terangan melakukan dakwah beliau. Jadi selama 3 tahun itu beliau sembunyi. Beliau sembunyi-sembunyi, dan di antara tempat yang dijadikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengadakan kajian di mana jemaah? Di rumah Al-Arqam, Ibn Abil Arqam. Salah satu rumah sahabat yang termasuk dari 7 orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Dan pada waktu itu rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam itu berada dekat dengan bukit Sofa. Ya, dan pada waktu itu disebutkan memang lokasi rumah beliau itu adalah menjadi pusat tempat berkumpulnya orang ramai, sehingga itu tidak mencurigakan orang-orang musyrikin Arab ketika para sahabat dan Nabi SAW melakukan pertemuan dan membuat kajian tersembunyi di tempat tersebut. Ya, membuat kajian dan tempat tersebut. Baik. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di fase dakwah Syria, atau bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memilih audiens beliau, memilih orang-orang yang ingin didakwahi beliau. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini dijelaskan oleh para ulama ada beberapa kaidah yang diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di fase dakwah Syria ini. Karena pada kenyataannya hampir semua orang yang didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam di fase dakwah Syria itu semuanya masuk ke dalam agama Islam. Coba lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahi Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Abu Bakar? Kenapa beliau enggak pergi kepada Khalid ibnul Walid misalnya, atau Khalid ibnul Mughirah? Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mendatangi Abu Jahal? Ini Abu Jahal kalau seandainya didakwahi oleh Nabi dan masuk Islam, mungkin mulutnya akan diam, enggak jadi komporin Nabi SAW. Kenapa Nabi memilih Abu Bakar, tidak memilih Abu Jahal, tidak memilih Umayyah bin Khalaf? Kata para ulama, ada beberapa kaidah yang diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam memilih audiens beliau. Kaidah yang pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah apa yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadisnya. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua para jamaah, karena kita semua ini berpotensi menjadi dai. Dan dai itu bukan hanya sekedar orang yang duduk di tempat kajian, ya, berkhutbah di atas mimbar. Kita semua adalah orang-orang yang berpotensi menjadi seorang dai, menyampaikan kebenaran. Maka ada strategi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kaidah yang diterapkan oleh Nabi ketika dakwah Syria ini adalah, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Mereka yang terbaik di kalangan Arab di masa jahiliyah adalah orang yang terbaik di masa Islam apabila mereka benar-benar mengerti Islam. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau memilih audiensnya yang ingin didakwahi, ini kan fase Syria nih, nggak bisa sembarangan orang nih jemaah. Karena kalau seandainya kita salah orang, salah sasaran, mungkin orang yang menolak dakwah tersebut akan membeberkan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Maka di antara tips Nabi SAW memilih mereka adalah Nabi alaihi salatu wasallam lihat bagaimana kebaikan dan keluhuran akhlaknya.
Jadi orang yang terkenal baik, orang yang terkenal jujur dan amanah dan mengedepankan nilai-nilai sosial di masa jahiliyah, ini akan besar potensinya mudah menerima agama Islam. Jadi karena orang-orang jahiliyah itu juga ada yang baik akhlaknya jemaah, ada yang mereka itu jujur, ada yang mereka itu amanah, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun tadinya beliau berada di agama jahiliyah, tapi beliau adalah orang yang amanah, beliau adalah orang yang jujur. Seperti misalnya Nabi kita SAW, sampai-sampai beliau mendapatkan julukan gelar Al-Amin. Bisa dipahami? Begitu juga misalnya sosok Utsman bin Affan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang terkenal baik, sehingga ketika Nabi SAW ingin memilih orang-orang yang ingin didakwahi, beliau lihat ini memang orang yang baik, jujur, amanah, maka beliau dekati. Adapun orang-orang yang memang pada dasarnya ini beringas nih, ya, ini batat ini orangnya, maka itu diakhirkan nantinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab besar resiko jikalau kita memulai dari orang yang seperti ini. Paham maksudnya jamaah? Misal nih, di dalam sebuah keluarga, alhamdulillah misalnya baru kita yang dapat hidayah sunnah. Banyak nih tugas kita, besar tugas kita untuk mendakwai keluarga kita. Ada ayah kita, ada ibu kita, ada kakak, ada adik, ada abang, ada om, ada tante. Maka ketika kita ingin mendakwahi mereka, kita lihat di antara mereka ini mana yang besar peluang mudah menerima. Kita mulai dengan orang tersebut. Kita mulai dengan orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah menerima, itu artinya apa? Teman kita di dalam menjalankan dakwah di tengah keluarga itu nanti semakin bertambah. Tapi coba langsung kita mulai dari ayah kita yang kita sahut secara terang-terangan, ini ayah ini sangat benci dengan dakwah sunnah. Kita mulailah langsung dari dia. Nah, ini tentunya ujian kita semakin berat. Jadi ini yang pertama yang diterapkan oleh Nabi SAW ketika beliau memilih orang-orang yang ingin didakwahi di fase dakwah sirriyah, yaitu hadis beliau, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Yang terbaik di antara mereka dari kalangan Arab di masa jahiliyah adalah yang terbaik di dalam Islam apabila mereka benar-benar memahami agama Islam. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaidah yang diterapkan oleh Nabi SAW, beliau memfokuskan kepada para pemuda. Benar, dakwah itu ditujukan kepada semua kalangan, anak-anak, pemuda, orang dewasa, orang tua, semua menjadi sasaran dakwah. Tapi ada yang namanya skala prioritas, dan ada hal yang harus didahulukan dibandingkan yang lainnya. Di antara hal yang didahulukan oleh Nabi SAW adalah para pemuda, bukan dari kalangan orang-orang tuanya. Ya, kenapa Nabi SAW memulai dengan memilih para pemuda? Ada beberapa alasan dijelaskan oleh para ulama. Alasan yang pertama, biasanya para pemuda itu tidaklah larut terlampau jauh di dalam fanatik kebiasaan, adat istiadat sebuah tempat. Biasanya para pemuda itu tidak terlampau larut dalam kepada tradisi nenek moyang. Berbeda dengan orang-orang tua yang mereka itu mungkin tradisi nenek moyangnya sudah apa? Mendarah daging. Tentunya kalau kita melihat dua hal ini, mana yang lebih berpotensi untuk menerima dakwah? Yang muda apa yang tua ya mah? Pasti yang muda. Makanya coba lihat, kebanyakan yang mudah menerima dakwah sunnah itu adalah para pemuda. Adapun orang-orang tua, maka itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Berat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para orang-orang tua menerima dakwah sunnah. Berat. Kalaupun ada, berarti itu benar-benar hidayah yang Allah inginkan untuknya. Berbeda dengan para pemuda, mereka mudah menerimanya. Karena kenapa? Mereka tidak jatuh terlampau dalam fanatik apa? Tradisi nenek moyang. Ya, tidak terlalu kental kefanatikan mereka terhadap adat istiadat. Demikian. Karena kita tahu bahwa di antara jalan terjal yang harus dilalui oleh para dai adalah menyadarkan manusia bahwa adat istiadat siapapun itu, dimanapun itu harus tunduk kepada syariat. Bukan sebaliknya, bukan syariat yang tunduk mengikuti adat istiadat, tapi adat istiadat, tradisi nenek moyang itu yang harus tunduk kepada syariat. Jika tidak bertentangan dengan syariat, maka silahkan dilakukan. Tapi jika lo bertentangan, maka kita harus mengedepankan
syariat Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan kampung kami. Iya, kampung kalian, tapi itu kan bumi Allah. Ya. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus dikedepankan. Alasan berikutnya, para ulama menjelaskan kenapa Nabi alaihi salatu wasallam memprioritaskan para pemuda, karena biasanya para pemuda itu suka dengan sesuatu yang baru. Para pemuda itu lebih cenderung dan tertarik kepada sesuatu yang sifatnya baru, sehingga mereka akan mudah untuk menerima dakwah yang baru mereka dengar, berbeda dengan para orang-orang tua. Alasan yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semangat dan kekuatan yang membara kepada para pemuda, sehingga mereka tidak sulit mengakui kebenaran yang datang kepada mereka. Ya, tidak sulit mengakui kebenaran yang datang kepada mereka. Oleh karena itulah nanti akan kita sebutkan sebentar lagi, mayoritas para sahabat yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam di awal-awal dakwah beliau adalah para pemuda, jemaah. Para pemuda. Demikian. Bisa dipahami para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tentunya pemuda yang dikaitkan dengan kaidah yang pertama tadi, pemuda yang memiliki akhlak yang baik. Ya, adapun pemuda yang kacau balau, ya susah juga ya. Pemuda yang memang baik, maka dia akan dengan mudahnya menerima dakwah tersebut. Baik. Oleh karena itu tercatat di dalam sejarah ada beberapa sahabat yang pertama sekali masuk ke dalam agama Islam. Sahabat yang pertama sekali masuk ke dalam agama Islam, maka siapa jemaah? Siapa orang yang pertama kali masuk dalam Islam? Khadijah. Kita semua tahu bahwa beliaulah manusia yang pertama sekali beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bagaimana pengorbanan dan perjuangan Khadijah di dalam membela Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga beliau di antara wanita yang begitu besar jasanya kepada Islam, kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang pertama beriman kepada Nabi siapa? Waraqah bin Naufal. Ya. Waraqah bin Naufal ini anak pamannya Khadijah. Berarti apa hubungannya dengan Khadijah? Sepupu Khadijah ya. Dan beliau ini adalah seorang pendeta Nasrani, namun masih berada di atas agama tauhid. Ya. Pendeta Nasrani yang masih berada di atas agama tauhid. Dan wallahu alam bisawab, apakah sekarang ini masih ada? Para ulama menjelaskan di antara kelompok orang-orang Nasrani. Jadi Nasrani itu berkelompok-kelompok juga jemaah. Sebagaimana orang-orang Islam ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, iftaraqatin nasara ala 71 firqa wa iftaraqatil yahud ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Kata Nabi SAW, orang-orang Nasrani terpecah menjadi 71 kelompok, orang Yahudi terpecah menjadi 72 kelompok, orang Islam terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu. Ya, tapi yang dibalik ya, biasanya orang balik kan. Semuanya masuk surga kecuali satu. Yang satu itu siapa yang nggak masuk surga? Babi gitu ya. Subhanallah. Bisa dipahami jamaah? Baik. Pada hadis Nabi jelas. Nabi sebutkan umat Islam terbagi menjadi 73 kelompok. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Pas ditanya man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Itu orang yang berada di atas konsep ibadahku, konsep agamaku dan para sahabatku. Jadi semuanya terancam masuk surga kecuali satu. Sebagian orang dibalik, semuanya benar kecuali satu yang salah. Asal jangan kelompok ini gitu ya. Hah? Mau kelompok A, kelompok B, kelompok C, nggak apa-apa. Kita semua itu. Asal jangan apa? Merek yang satu ini. Merek satu ini finar kata mereka. Subhanallah. Baik. Jadi di kalangan Nasrani itu ada dikenal dengan Nasrani Muwahhidun. Yang mereka ini menolak konsep Trinitas. Menolak menuhankan Nabi Isa. Jadi ada di antara orang-orang Nasrani yang demikian. Namun walaupun demikian mereka tetap dianggap kafir. Karena mereka tidak mengimani kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengimani Al-Qur'an. Bisa dipahami ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Waraqah bin Naufal adalah orang yang kedua masuk ke dalam agama Islam, sehingga orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan laki-laki itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, melainkan Waraqah bin Naufal. Ya. Karena ketika di awal Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu, Khadijah membawa Nabi
menemui Waraqah, karena Waraqah adalah orang yang dianggap berilmu pada waktu itu. Maka Waraqah mengatakan, ya laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk, duhai sekiranya aku masih hidup di saat kaummu mengusirmu, la ansurannaka nasran muazzara, maka niscaya aku akan menolong kamu dengan sekuat tenaga, kata Waraqah bin Naufal. Lalu tidak lama setelah itu beliau pun meninggal. Kata para ulama, ini adalah bentuk pernyataan beliau itu beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubbu Waraqah bin Naufal, fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Jangan kalian mencelah Waraqah bin Naufal, karena aku melihat dia memiliki satu atau dua surga, kata Nabi. Waraqah bin Naufal. Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar memasukkan beliau di dalam kitab Al-Isabah yang memuat tentang para sahabat-sahabat Nabi. Baik. Kemudian yang ketiga yang masuk ke dalam Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq, jemaah? Kita sering mendengar Abu Bakar nih, sahabat yang paling afdol nih. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq, jemaah? Abu Bakar itu adalah kunyah beliau. Beliau punya nama. Nama beliau adalah wah. Siapa namanya, jemaah? Abdullah bin Utsman. Nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu juga kunyah dari ayah beliau. Nama ayah beliau adalah Utsman, Abu Quhafah. Jadi nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman. Karena memang ada para sahabat itu yang mereka terkenal dengan nama kunyah mereka. Terkenal dengan nama kunyah. Ya, seperti ya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Apalagi jemaah? Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah kalau ditanya namanya, kenal nggak Abu Hurairah? Kenal. Pas ditanya siapa nama Abu Hurairah, mungkin banyak di antara kita nggak tahu. Siapa nama Abu Hurairah, jemaah? Abdurrahman ibn Sakhr. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang awal pertama sekali masuk ke dalam agama Islam. Dan perlu diketahui, di antara sahabat yang paling besar peranannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dakwah Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa, jemaah. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam banyak sekali memuji Abu Bakar di dalam hadis-hadis beliau. Beliau pernah mengatakan, ma'aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin fa innahu la yatala'tham fi qawli. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun, kata Nabi, melainkan dia pasti punya keraguan. Walaupun terkadang ada yang masuk menerima, tapi pasti ada keraguan. Illa Abu Bakrin, berbeda dengan Abu Bakar. Fa innahu la yatala'tham fi qawli. Abu Bakar itu tidak pernah ragu di dalam ucapannya, di dalam menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, beliau tidak pernah ragu sedikit pun. Subhanallah. Sampai di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, bainama rajulun yasuqu baqaratan qad hammala 'alaiha faltafatat ilaihi fakallamtuhu faqalat inni lam ukhlaq li hadza walakinni khuliqtu lil harth. Diceritakan oleh Nabi bahwa pernah ada seorang lelaki yang menunggangi seekor sapi baqarah, seekor sapi betina, dan dia membawa barang di atas sapi tersebut. Ternyata tiba-tiba sapi tersebut menoleh ke orang yang menungganginya dan mengatakan, inni lam ukhlaq li hadza. Saya enggak diciptakan untuk angkat barang. Saya diciptakan untuk pertanian, kata sapi tersebut kepada siapa? Penunggangnya. Ini diceritakan Nabi dalam hadisnya. Sahabat yang mendengar pada waktu itu bertanya, masa iya ya Rasulullah ada sapi bisa berbicara? Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakrin wa Umar ibnul Khattab. Sesungguhnya saya beriman dengan hal itu. Saya meyakini itu benar. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar. Padahal waktu itu Abu Bakar dan Umar nggak ada. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam yang mengetahui level keimanan Abu Bakar, yang pasti membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan, saya beriman dengan hal itu. Abu Bakar dan Umar juga demikian. Abu Bakar dan Umar juga demikian. Disebutkan juga pernah Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Naik Nabi ke atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenang engkau wahai Uhud, karena yang ada di atasmu ini hanyalah seorang nabi, seorang siddiq. Jadi gelar siddiq itu Nabi alaihi salatu wasallam yang memberikan kepada siapa?
Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda dengan kita ya. Kita kan orang tua yang ngasih gelar Siddiq sama kita. Ada yang punya nama Siddiq, yang ngasih gelar itu ya orang tuanya. Tapi Siddiq yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq itu gelar yang diberikan oleh Nabi. Apa arti Siddiq? Orang yang selalu membenarkan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun yang diberitakan oleh Nabi, dia selalu membenarkannya. Dan ini level keimanan yang begitu luar biasa, jemaah. Iya. Terlebih ini di masa awal-awal Islam. Kalau sekarang kan kita dengan mudahnya membenarkan ucapan Nabi, ya wajarlah. Islam ini sudah berusia 1400 tahun. Sudah banyak testimoninya ibaratnya. Tapi coba lihat Abu Bakar As-Siddiq di awal-awal Islam, apapun yang Nabi beritakan, beliau pasti membenarkan. Ini tentunya level keimanan yang begitu luar biasa. Subhanallah. Sampai-sampai juga di kisah Nabi Isra Mi'raj ya. Nabi ketika Isra Mi'raj, di pagi harinya Nabi beritakan kepada orang-orang musyrik. Maka orang-orang musyrik tidak percaya sama sekali dengan apa yang diberitakan oleh Nabi. Bahkan Abu Jahal mengolok-olok Nabi. Dan orang-orang yang beriman pada waktu itu ada sebagiannya meragu dengan kebenaran berita tersebut. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia mendengar itu dari Nabi, dia mengatakan, saya meyakini itu benar. Bahkan andai tembok ini diberitakan oleh Nabi warnanya tidak seperti ini, saya pasti akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, saya dustakan mata saya. Di tembok yang putih ini, andai Nabi bilang yang hitam, kalau Abu Bakar yang dengar itu, apa kata Abu Bakar? Saya beriman itu hitam. Mata saya yang bohong. Mata saya yang bohong. Sampai segitunya level keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Dan sekali lagi, beliau ini sangat berjasa kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Berapa usia Abu Bakar As-Siddiq? Usia beliau terpaut 2 tahun bersama Nabi, jemaah, dengan Nabi. Nabi diangkat menjadi Nabi di usia berapa tahun? 40 tahun. Usia Abu Bakar As-Siddiq 38 tahun. Jadi Nabi lebih tua 2 tahun daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi dan Abu Bakar itu sama-sama meninggal di usia 63 tahun. Berarti berapa tahun Abu Bakar hidup sepeninggal Nabi? 2 tahun. Makanya Abu Bakar itu menjadi khalifah hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun beliau meninggal dan usia beliau juga 63 tahun. Nabi pernah bersabda tentang Abu Bakar ini. Kata Nabi, ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku melebihi hartanya Abu Bakar. Kita tahu Khadijah adalah seorang yang kaya raya, dan betapa banyak hartanya telah dia keluarkan untuk membantu dakwah Nabi. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan, jemaah. Bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan? Pernah membeli sumur rumah ya. Bagaimana bantuan beliau kepada para sahabat di perang Tabuk, di berbagai macam peperangan, perluasan Masjid Nabawi. Tapi Nabi SAW mengatakan, manafa'ani malun ahadin manafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku seperti melebihi hartanya Abu Bakar. Ya. Kok bisa demikian? Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab. Kata beliau, saya sudah sejak lama sekali ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Nabi SAW menghasung kami untuk bersedekah. Nabi menghasung untuk apa? Bersedekah. Maka Umar ibn Khattab pulang ke rumahnya, menyediakan harta beliau untuk disedekahkan, dan beliau datang kepada Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam tanya, ma tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, mithlah, sama persis seperti ini ya Rasulullah. Berarti berapa persen dari total aset yang disedekahkan oleh Umar? 50%. Jadi apa yang beliau sedekahkan dan yang beliau tinggalkan itu sama. Jadi kalau di total harta Umar bin Khattab 10 miliar, berarti berapa yang disedekahkan oleh Umar pada waktu itu? 5 miliar. Dan itu sangat berat. Itu sangat berat. Ya, subhanallah. Kata Umar bin Khattab, kalau ada momen di mana saya bisa mengalahkan Abu Bakar, saya sangat yakin inilah saatnya saya mengalahkan beliau ini. Ini enggak tanggung-tanggung nih ya. Umar bin Khattab menginfakkan setengah dari asetnya. Ternyata tidak berapa lama datanglah Abu Bakar As-Siddiq, menginfakkan dengan harta yang sangat banyak.
Nabi tanya, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Allah wa rasulah." Yang saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Gak ada yang tersisa. Itu artinya apa ya, Pak? Habis semua. Ya, habis semuanya. Tapi jangan ditiru ya. Iman kita gak seperti iman Abu Bakar, iman keluarga kita juga gak seperti iman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan tentunya Abu Bakar As-Siddiq punya penghasilan setelah itu, punya usaha beliau, sehingga beliau berani mengorbankan harta yang begitu banyak. Subhanallah. Intinya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam sebelum wafat beliau mengatakan, "Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil, fa inna Allah ta'ala qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilah." Sesungguhnya aku berlepas diri, bersaksi ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku tidak memiliki seorang kekasih pun di antara kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Dan Nabi SAW tidak boleh menjadikan ada seorang sahabat menjadi khalil, kekasih beliau. Dia orang yang benar-benar dekat kepada Nabi SAW, orang yang benar-benar beliau cintai. Karena kecintaan terbesar itu kepada Allah. Karena Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Andai aku diperkenankan menjadikan ada salah seorang dari umatku sebagai kekasihku, kata Nabi, maka pasti aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya kepada beliau, siapa orang yang paling beliau cintai? Maka beliau menjawab, siapa? Aisyah. Ditanya lagi, itu kan dari kalangan perempuan, bagaimana dengan kalangan laki-laki? Maka Nabi SAW menjawab, Abuha, ayahnya adalah orang yang paling saya cintai, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ini cukup menjelaskan kepada kita semua betapa besar kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan di dalam hati kita kepada mereka, kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kepada Abu Bakar As-Siddiq dan kepada para sahabat, sehingga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita cintai pada hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang akan dibangkitkan oleh Allah bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.